bareng kita, The Hysteria, yang bakal nemenin kamu ngebahas hal-hal jadul, tapi dengan gaya kekinian. Hari ini kita bakal ngobrolin satu tempat kece yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, Benteng Somba Opung. Bukan benteng iseng-iseng loh, ini benteng beneran, gede, dan punya sejarah yang wah. Kalau benteng ini bisa ngomong, mungkin dia udah bikin podcast duluan kali ya. Nah, jadi gini, benteng Somba Opung itu dibangun di abad ke-16 sama Sultan Goa ke-9. Namanya Daeng Matandre Karen Tumamparisi Kawona. Tujuannya sebagai pusat pertahanan dan perdagangan kerajaan Goa Talo. Pada masa itu, Goa lagi jadi salah satu kekuatan maritim terbesar di kawasan Indonesia Timur. Kemudian di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, benteng ini jadi pusat perlawanan terhadap VOC alias Belanda. Tapi setelah konflik panjang dan adanya perjanjian Bongaya tahun 1669, benteng ini akhirnya dihancurkan oleh Belanda dan sempat tertimbun tanah selama berabad-abad. Baru deh, di era modern, benteng ini ditemukan kembali dan mulai dipugar supaya bisa jadi status sejarah yang kita kenal sekarang. Secara arsitektur, benteng Somba Opung itu berbentuk segi empat dengan ukuran yang masif. Panjangnya sekitar 2 km, temboknya tinggi 7 meter dengan tebal 3,6 meter. Bayangin, gede banget buat ukuran zaman dulu. Yang bikin kagum, bahan pembuatannya tuh batu bata merah dan batu padas, diikat dengan campuran kapur, putih telur, dan air. Iya, beneran putih telur, bahan organik yang kuat banget kalau dicampur buat konstruksi. Teknologi lokal yang luar biasa. Dulu, fungsi utamanya tentu sebagai pertahanan militer dan pusat pelabuhan dagang internasional. Pedagang dari Inggris, Arab, India, Cina, sampai Portugis, semua pernah mampir. Tapi sekarang, Benteng Somba Opung jadi kawasan wisata sejarah dan budaya. Di dalamnya ada rumah adat dari berbagai suku di Sulawesi Selatan, museum, dan spot-spot kece buat pengunjung. Cocok banget nih buat yang suka jalan-jalan sambil belajar sejarah. Benteng ini bukan cuma bangunan tua. Di balik temboknya ada banyak nilai sejarah dan budaya. Yang pertama, nilai religius. Erat kaitannya dengan penyebaran Islam di Goa. Yang kedua, nilai kepemimpinan dari tokoh-tokoh seperti Karyang Tumamparisi dan Sultan Hasanuddin. Yang ketiga, nilai gotong royong, karena pembangunan dan pemugarannya butuh kerja bareng masyarakat. Yang keempat, nilai arsitektur dan seni budaya yang bisa dilihat dari rumah adat dan bentuk benteng yang masih dipertahankan. Nilai-nilai penting yang masih relevan banget. Benteng ini bukan cuma bangunan tua. Di balik temboknya banyak nilai sejarah dan budaya. Yang pertama ada nilai religius, erat kaitannya dengan penyebaran Islam di Goa. Yang kedua ada nilai kepemimpinan dari tokoh-tokoh seperti Karyang Tumamparisi dan Sultan Hasanuddin. Yang ketiga ada nilai gotong royong, karena pembangunan dan pemugarannya butuh kerja bareng masyarakat. Dan yang terakhir, nilai arsitektur dan seni budaya yang bisa dilihat dari rumah adat dan bentuk benteng yang masih dipertahankan. Nah, yang terakhir ada dampak untuk masyarakat zaman sekarang. Secara sejarah, Somba Opung membentuk identitas orang Makassar. Secara budaya, dia mendorong pelestarian tradisi. Dan secara ekonomi, kawasan ini ngasih peluang untuk UMKM, penyediaan jasa wisata, dan event budaya yang digelar di sana. Jadi, gimana menurut kalian? Keren banget kan? Kalau satu tempat bisa ngajarin kita banyak hal, dari strategi, toleransi, sampai kebanggaan terhadap budaya sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa jaga semangat belajar sejarah dan tetap bangga jadi generasi yang cinta budaya lokal. kita, The Hysteria di sini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.